Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kali ini kita akan belajar tentang proses berdirinya Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal, di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari tangan keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan tahta kekhalifahannya secara resmi kepada Muawiyah dalam peristiwa Amul Jamaah. Bani Umayyah sendiri lahir di kota kecil Ilyat, yaitu di Yerusalem. Sebagaimana yang disebut-sebut dalam sejarah, bahwa Abu Sufyan merupakan pemimpin pasukan Quraisy yang handal saat melawan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar atau Perang Kubro. Keluarga Umayyah sendiri memasuki Islam pada saat terjadinya Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan pun mendapat kehormatan melalui pengumuman keamanan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka amanlah dia, dan memasuki Masjidil Haram dan rumahnya juga, maka dia pun akan selamat. Dengan demikian, kaum Muawiyah beramai-ramailah memasuk Islam dan menyebarkan Islam ke wilayah sekitarnya. Dan salah satu dari ketiga putranya menjadi pemimpin kerajaan Islam atau daulah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Bani Umayyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti keturunan Umayyah atau anak cucu Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdus Syams, yang merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang juga merupakan saudara dari Hashim, yang sama-sama berketurunan dari Abdul Manaf yang berasal dari Bani Hashim. Juga merupakan keturunan Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan pada silsilah di atas. Bani Umayyah sendiri memiliki 14 khalifah, dan dari ke-14 khalifah itu ada 5 khalifah yang berprestasi dan memiliki beberapa kebijakan di antaranya, yaitu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, membentuk beberapa dewan pemerintahan, mengembalikan kedudukan orang-orang Arab ke dalam kekuasaannya, penertiban alat timbangan, mengalahkan gerakan kaum Syiah, mengutamakan perilaku politik yang berlandaskan nilai kebenaran dan keadilan, meringankan pajak, memberdayakan lahan pertanian, dan membangun sumur-sumur dan jalan raya. Yang dimaksud dengan monarki absolut yaitu sistem pemerintahan yang turun-temurun. Terbukti, Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat Yazid bin Muawiyah untuk menjadi putra mahkota atau khalifah selanjutnya, yang juga merupakan anak kandungnya sendiri. Adapun beberapa kebijakan dari Bani Umayyah. Yang pertama, memperluas wilayah Islam Bani Umayyah, yaitu dari wilayah Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak berhasil diredamkan dan masalah pemerintahan pun dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengirim pasukan Islam ke wilayah Eropa sebanyak 12.000 pasukan. Sebab-sebab mundurnya daulah Bani Umayyah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri memiliki dua aspek, yaitu pertama, perselisihan antara kaum khalifah atau para khalifah, yang kedua, moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri memiliki 4 aspek. Yang pertama, perlawanan dari kaum Syiah, yang kedua, perlawanan golongan Mawali, yang ketiga, pertentangan yang dilakukan antara Arab bagian utara dan selatan, yang keempat, perlawanan dari kaum Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Kesimpulannya adalah, Bani Umayyah juga berdiri kurang lebih 90 tahun lamanya, dengan jumlah khalifah sebanyak 14 orang, dan 5 diantaranya menjadi khalifah yang sangat berprestasi dan terkenal, bahkan mencapai puncak kejayaan. Bani Umayyah menjadi kerajaan Islam pertama di dunia yang membuktikan Islam bisa bersaing dengan kerajaan besar non-Arab lainnya, bahkan berhasil merampas wilayah kekuasaan Eropa dan Bizantium.
Demikianlah anak-anak untuk materi kita hari ini. Dan Ibu berharap anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.